Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Na'am ummahat, setelah kita membahas mustathna atau istithna ya, begitu pula dengan munada, kita baca sekarang kemungkinan sekarang dengan sekarang 3 kali pertemuan lagi. Sekarang kita akan baca kitabnya sampai kepada pembahasan nawasib mudhari. Kemudian latihan nawasib dan jawazim dan khatam. Taibabul munada. Al-munada ismun yaqa'u ba'da harfin nida. Munada adalah isim yang terletak setelah huruf nida. Ustaz, huruf nida itu apakah ya saja? Ternyata bukan ya. Ahrufun nida itu banyak. Yang pertama ya, wal hamzah, wa aya, wa ai, wa haya. Wal hamzah, hamzah itu abin dalam apa namanya? Dalam syair abin bin tadahri. Abin tadahri ini munada didahului oleh hamzah. Hamzah untuk munada. Nahwu ya Muhammadu a Muhammadu aya Muhammadu ay Muhammadu haya Muhammadu. Wal munada naw'an. Munada itu katanya ada dua macam. Ahaduhuma makana isman wahidan yadulu ala muayyanin. Satu isim yang menunjukkan kepada seseorang. Fahadha yubna ala ma yurfa'u bihi. Maka dia mabni terhadap apa-apa yang dia marfu dengannya. Di sini kita bisa bilang al-alam, al-mufrad, dan an-nakirah al-maqsudah. Ya. Kemudian nahwu ya Allah, ya Ghaffar, ya Muhammadu, ya Muhammadani, ya Muhammaduna. Ini semuanya al-alam al-mufrad. Ya rajulu ini nakirah maqsudah. Ittaqillah. Wal akharu ma siwa dzalik, dan yang lainnya selain dari itu. Wa huwa mansub. Oh, berarti ini hukumnya mu'rab, dia mansub. Kalau yang atas mabni, di sini kalau mabni ala dhammi fi mahalli nasbin munada. Mabni ala dhammi mabni ala alif fi mahalli nasbin munada. Mabni ala waw fi mahalli nasbin munada. Mabni ala dhamm fi mahalli nasbin munada. Sisanya apa? Sisanya yang lainnya mansub. Nahwu ya Abdul Aziz mansub alamatu nasbi al-fata utlubil ilm. Ya ghaffaradz dzunub, ya ghaffaran lidzunub, ya ghafilan udhkurillah. Yang pertama ya Abdul Aziz ini bentuknya mudhaf. Ya ghaffaradz dzunubi ini juga sama ya. Ya ghaffaran lidzunub. Ini asyabih bil mudhaf bentuknya. Ya ghafilan udhkurillah. Kalau ini an-nakirah ghairul maqsudah. Jadi kita sudah membahasnya seluruhnya betul. Nah, sekarang penyempurna jumlah ismiyah dan fi'liyah. Ad-darbu ats-tsani al-mukammilatu al-majruratu. Yang pertama bentuk yang kedua ya dari kalimat itu hanya penyempurna saja. Yang ini penyempurnanya bentuknya al-majrurat, ya al-majrurat. Kata-kata yang dihukumi jar. Wahia nau'an katanya. Yang dihukumi jar itu ada dua. Al-ismu al-majruru biharfil jar. Isim yang majrur karena terletak setelah huruf jar. Yang kedua al-ismu al-majrur bil idhafah. Isim yang majrur karena idhafah. Atau al-mudhafu ilaih. Kita akan bahas. Bab al-ismi al-majruri biharfil jar. Ini mudah ya, mudah. Ialah isim yang majrur karena terletak setelah huruf jar. Wahwa, dan ia adalah al-ismu isim al-waqi'u yang terletak ba'da harfi jarrin, setelah huruf jar. Pokoknya setiap isim yang terletak setelah huruf jar kita bilang ismun majrur. Atau fi mahali jarrin kalau dia mabni. Wa huruful jarri hiya, sekarang apa saja huruf jar itu? Ada min, ila, an, wa ala, wa fi, wal lam, wal ba, wal kaf, wa rubba, wa mudh, wa mundhu, wa hatta. Ini keduanya sejak ya, mudh dan mundhu artinya. Wa huruful qasam, huruf-huruf qasam. Semuanya itu huruf jar. Naam, kalau kita perhatikan kata setelahnya itu pasti majrur. Wahyal ba, wal waw, wat ta,
Wa huruful istithna, huruf-huruf istithna ya, ketika kita bilang dia huruf. Ada, khola, hasya. Dan kita bisa juga bilang dia itu fi'il. Nahu wallahi innal masya ila salati fi dhulami bisakinatin mut'atun lil mu'minina. Kalau kita perhatikan waw qasam, ismun majrur, ismun majrur, ismun majrur, ismun majrur. Wa 'alaiha wa 'alal fulki ismun majrur tuhmalun. Jadi yang pertama, isim yang terletak setelah huruf jar itu hanya penyempurna kalimat saja. Na'am. Bab al-ismi al-majrur bil idhafah. Isim yang majrur karena idhafah atau mudhaf ilaih itu sendiri. Al-idhafatu kullu ismaini yadullani ala syai'in wahid. Ustaz, maksudnya apa? Setiap dua isim yang keduanya menunjukkan sesuatu yang satu. Misal, kalau ana bilang kitabun, menunjukkan apa? Buku. Kalau ana bilang hamidun, menunjukkan orang. Buku-buku orang-orang. Tetapi kalau kita idhofahkan menjadi kitabu hamidin. Kedua isim ini menunjukkan kepada satu hal. Apa? Ya buku milik Hamid. Ya, meskipun katanya dua, tapi menunjukkan sesuatu yang satu. Itu dia maksud dari al-idhafatu. Kemudian Ana ingin bilang idhofah itu na'am kita tahu yang telah belajar durusul lughah. Kata yang pertama di sini kitab sebagai mudhaf, hamidin mudhafun ilaih. Yang mudhaf itu tergantung kedudukan, Kalau dalam keadaan rofa dia marfu dengan dhammah contohnya. Kalau nasab ya dia mansub dengan fathah. Hadza kitabu hamidin itu sebagai khabar. Ra'aitu kitab hamidin. Nazartu ila kitab hamidin. Tergantung kedudukan. Kalau mudhaf ilaih itu pasti dihukumi jar. Bisa kita bilang majrur, bisa kita bilang fi mahalli jarrin. Kalau kita bilang majrur untuk yang mu'rab dan kita bilang fi mahalli jarrin untuk yang mabni. Baik, kita perhatikan. Fal awwalu minhuma, yang pertama dari keduanya itu, jadi dua kata tersebut yusama mudhafan, disebut mudhaf, wa yu'rabu ala hasabi mauqi'ihi fil jumlah, dan dia di-i'rab sesuai atau berdasarkan kedudukannya di dalam kalimat ya. Wal akharu, dan yang lainnya atau isim kedua disebut mudhaf ilaih. Hukumnya apa? Wa hukmuhu jar. Wa hukmuhu jar. Fa in kana mu'raban fahuwa majrur, kita bilang majrur. Nahwu qalami dhafirin. Ya, ini dia. Kita bilang majrur karena dia mu'rab. Wa in kana mabniyan fahuwa fi mahalli jar. Nahwu qalamika, ini kaf dhamir mabni fi mahalli jarrin. Wal idhafatu takunu ala ma'na thalathati ahrufi jarrin. Oh, jadi Ustaz, ketika kita bilang kitabu, ketika kita bilang kitabu hamidin, sebetulnya antara mudhaf dan mudhaf ilaih itu di sini itu ada huruf jar. Naam, takdirnya itu bisa fi, bisa min, bisa alam. Saat kapan kita bilang fi, kita perhatikan. Fi bisa maknanya fi nahwu salatil laili. Ketika mudhaf ilaihnya itu merupakan dzaraf, keterangan waktu terjadinya mudhaf salatil laili, maka malam hari ini merupakan dzaraf waktu terjadinya salat, maka kita bilang fi salatun fil laili. Wa min, kapan kita bilang maknanya min? Ketika khosyab ini, babu khosyabin, bab yang terbuat atau pintu yang terbuat dari kayu, ketika khosyab ini merupakan bagian dari bab, dan kita bilang min. Dan yang terakhir alam, kapan kita bilang lam? Ketika bukan dzaraf dan ketika bukan sebagian dari mudhaf. Wa huwal aktsaran, itu adalah yang paling banyak. Nahu sayyarati dhafirin, salah satunya ya kita bilang kepemilikan. Yes, mobil milik dhafir. Kemudian ada syarat. Yang telah belajar durusul lughah tentu akan tahu bahwa yang namanya mudhaf tidak menerima alif lam dan at-tanwin. Ini dia. Tidak menerima alif lam dan
tanwin. Di sini tidak boleh bertanwin. Kitabu, jangan kitabun. Wa yajibu an yuhdhafa minal mudhaf, dan harus dan wajib dihapus dari mudhaf itu ma fihi minat tanwin, apa-apa yang ada berupa tanwin. Nahu muallimi dhafirin, jangan bertanwin. Au nuni musannan, atau nun musanna. Kenapa? Karena nun musanna, kalau ummahat pernah mendengar ketika ana bilang muallimani, nunnya ini kita bilang apa? Iwadun anit tanwin. Dia adalah iwad, pengganti dari tanwin, ya itu tanwin itu sendiri, ya. Jadi kita mesti hapus na'am. Nahu muallima dhafirin, asalnya muallimani dhafirin, cuma nunnya dihapus karena sebagai pengganti dari tanwin, sama saja. Au nuni jam'in, begitu pula nun jama. Nun jama ini juga sama, nunnya itu nun iwadun anit tanwin, maka dihapus juga, pengganti dari tanwin. Muallimu dhafirin, asalnya muallimuna dhafirin, karena dihapus karena tidak boleh menerima tanwin. Itu dia, ya. Kemudian ad-darbu ats-tsalits. Bagian atau bentuk yang ketiga, al-mukammilatu tawabi'. Penyempurna-penyempurna tawabi'. Tawabi' itu apa? Jama dari tabi', sesuatu yang mengikuti. Mengikuti apa? Hukum i'rab. Hukum i'rab. Ustaz bisa berikan contoh? Nah, kita nanti sambil baca, ya. Nam hiya alfadhun tatba'u ma qablaha fi i'rabihi. Ya, beberapa lafaz yang mengikuti kata sebelumnya di dalam hukum i'rab. Apa saja? Rafa'kah, nasabkah, jarkah, atau jazmkah. Wahia arba'atun, ada 4 katanya yang mengikuti hukum sebelumnya. Ada na'at, ma'tuf, taukid, dan badal. Ustaz, bisa berikan contoh dengan ringkas terlebih dahulu? Na'am. Na'at itu adalah sifat, ya. Sifat, misal ja'a ar-rajulu as-solihu, telah datang laki-laki yang soleh. Maka as-solih ini adalah naat atau sifat, dan dia mengikuti hukum rajul. Dari hal apa? Ada yang ingat umat yang belajar Durusulugah mengikuti berapa dari berapa? Dari ma'rifah ya Ustaz. Dari 4 dari betul 10. betul Dari 10. dari mengikuti ma'rifah 4 dari 10. 10. Maksudnya apa? Di sini kita memiliki 4 kelompok. Kalau kita jumlahkan semuanya ada 10. Dari segi rofa, nasab, atau jar, kemudian dari segi mufrad, kemudian musanna atau jama, dari segi muzakkar atau muannas, dalam segi ma'rifah atau nakirah. Ini semuanya ada 10, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuman 10 hal ini Anda bagi menjadi 4. 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Masing-masing dari kelompok ini kita ambil satu. Kita lihat as-shalih mengikuti apa? Dari rofa, 1. Yang kedua mufrad musanna jama', mufrad. Kemudian yang ketiga muzakkar muannas, kita bilang muzakkar. Nakirah ma'rifah, dia mengikuti ma'rifah. Jadi 4 dari 10. Ya, itu dia maksud dari 4 dari 10. Kalau ma'tuf itu adalah seperti ini. Ja'a Zaidun wa Hamidun. Ma'tuf itu adalah kata yang terletak setelah huruf ataf, harfu atfin. Ustaz, huruf atfi itu apa saja? Banyak, salah satunya waw, kita akan baca nanti. Jadi setelah huruf ataf yang dia mengikuti hukum kepada sebelum waw atau sebelum huruf ataf tersebut. Kalau rofa, ja'a Zaidun wa Hamidun. Kalau ra'aitu Zaidan wa Hamidan. Ya, nazartu ila Zaidin wa Hamidin. Misal lam yakum wa lam yadhhab. Di sini lam yadhhab mengikuti lam yakum, ma'tuf kepada lam yakum. Seperti itu. Itu dia ma'tuf. Kalau taukid apa? Kalau taukid penegasan. Bentuknya seperti ini taukid. Misal ja'a Zaidun nafsuhu. Zaid datang dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Ketika Anda bilang Zaid, mungkin saja telah datang Zaid itu utusannya. Enggak, Anda bilang ja'a Zaidun nafsu.
Zaid itu datang dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang datang ya, bukan diwakilkan kepada orang lain. Itu dia taukid. Nah, taukid ini juga sama mengikuti yang ditegaskan. Ja'a Zaidun nafsuhu, ra'aitu Zaidan nafsahu, nazartu ila Zaidin nafsihi. Seperti itu. Itu taukid. Kalau badal bagaimana? Ini badal ada beberapa macam, kita akan bahas juga. Kalau badal bentuknya seperti ini, misal Ja'a akhi, telah datang saudaraku. Siapa saudaraku? Zaidun. Zaidun, na'am. Telah datang saudaraku Zaid. Ketika ini badal, ini mubdal minhu yang diganti. Kita akan bahas nanti. Nah, an-na'tu babun na'ti sabaqa syarhun na'ti ma'a akhihi al-hal. Telah lalu penjelasan na'at bersama saudaranya hal. Tapi kita lihat sudah jelaskan kurang lebih na'at yang simple ya. Baik, selanjutnya babul ma'tuf, bab tentang ma'tuf. Huwa at-tabi'u al-waqi, ialah tabi yang terletak ba'da harfin min ahrufil atfi, setelah huruf di antara huruf ataf. Wa ahruful atfi tis'atun, huruf ataf itu ada 9 katanya. Wahya al-waw wal fa wa thumma wa aw wa am wa hatta wa bal walakin wala. Mithaluhu, misal qara'tu fin nahwi wa wal fiqhi wa darastu nahwa wa al fiqha fasahulan nahwu wa al fiqhu. Jadi mengikuti ke sini dan mengikuti ke sini. Naam. Itu dia ma'tuf. Kemudian taukid. Babu taukid. At-taukidu naw'an lafzi wa ma'nawi. Jadi penguatan itu bisa berbentuk lafzi, berbentuk lafaz atau makna. Apa itu Ustaz? Kita perhatikan. Fataukidu al-lafzi, taukid lafzi itu apa? Yakunu bitakrari lafzi. Maka dengan mengulangi lafaz al-muradi yang dimaksud taukiduhu, penguatannya. Contoh, nahwu ja'as sailu sailu. Maka kita ingin menegaskan as-sail. Wa takharrajat syadid. Maka kita ingin menguatkan takharrajat. Kalau anak ingin bilang Zaid itu betul-betul datang, ja'a Zaidun. Jadi ini penegasan bahwa Zaid itu benar-benar datang. Wa taukid al-ma'nawi, taukid ma'nawi yakunu bisab'ati al-fadhil. Dengan 7 lafaz. An-nafsu, dirinya sendiri, ainuhu, sama dirinya sendiri, kila, keduanya, kilta, keduanya juga, kila untuk laki-laki, kilta untuk perempuan. Misal ja'a ar-rajulani kilahuma, telah datang 2 orang laki-laki, dirinya sendiri atau keduanya sendiri. Wa kullun, semua. Jami'u, sama, semuanya. Ajma'u, semuanya juga, seluruhnya. Jadi ini untuk mufrad, ini untuk mutsanna, dan ini untuk jama'. Contoh, kita perhatikan. Misaluha najaha ma'nun nafsuhu. Ma'nun itu sendiri ya yang najah, yang sukses, yang berhasil. Akramtu ma'nan nafsahu. Salamtu ala ma'nin nafsihi. Seperti itu. Itu untuk mufrad. Wa akrimi taliba nafsahu. Dan muliakanlah penuntut ilmu dirinya sendiri. Wa talibaini kilaihima. Dan kedua mahasiswa keduanya. Atau talibataini kiltaihima. At-talibataini atau at-talibatani, misal dalam keadaan rafa, kiltahuma, keduanya. Wa tullaba kullahum, ini untuk jama'. Ajma'in, ini untuk jama'. Itu taukid ma'nawi. Kemudian badal. Huwa at-tabi'u al-maqsudu bil hukmi wa dhabitu sihhatu hadzfil mubdal minhu qablahu. Dan sah tidaknya itu sah ketika kita dapat menghapus mubdal minhu sebelumnya. Baik. At-tabi' al-maqsud bil hukmi.
tabi yang kita maksudkan dengan hukum tertentu. Jadi gini, ana ingin bilang ja'a Zaidun. Inilah yang ana ingin maksudkan, ja'a Zaidun. Tetapi ana di sini apa namanya? Dipotong dengan kata akhi. Ana ingin bilang ja'a akhi atau ja'a Zaidun. Ana ingin bilang ja'a Zaidun, maka Zaidun adalah badal, akhi adalah mubdal minhu. Seperti itu. Al-maksud at-tabi al-maksud bil hukmi, itulah yang dimaksud at-tabi al-maksud bil hukmi. Wa huwa arbatu anwa, itu ada beberapa atau 4 macam. Badalu kullin min kullin nahwu jaa akhi wa'il. Badal kul min kul itu maksudnya apa? Ketika wa'il ialah saudaraku itu sendiri. Ketika badal itu ainul mubdal minhu. Ketika badal ialah mubdal minhu itu sendiri. Seperti Zaid itu siapa? Ya akhi. Itu badal kul min kul. Badalu ba'din min kul. Sebagian dari seluruh. Nahu a'jabani wa'ilun wajhuhu. Membuat saya ta'jub wa'il apa? Wajhuhu. Maka kapan kita tahu wajhu ini adalah badal ba'd min kul? Ketika wajhu ini, ketika badal itu juz'un minal mubdal minhu. Ketika badalnya itu sebagian dari mubdal minhu, ya wajahnya itu ya sebagian dari wa'il. Kemudian badalul istimal, badul istimal. Apa itu badal istimal? Perhatikan, nahu a'jabani membuat saya ta'jub wa'il khuluquhu akhlaknya. Ketika badal itu, jadi ketika bainal badal wal mubdal minhu irtibatun laisa kulliyah wala juz'iyah. Antara badal dan mubdal minhu itu ada ikatan. Yang ikatannya itu bukan kulliyah, keseluruhan, seperti ja'a Zaidun akhi dan sebagainya, atau badal kul min kul. Bukan pula juz'iyah, seperti tadi a'jabani wa ilun khuluku. Pokoknya yang ketika mubdal minhunya itu, apakah khuluku ini seluruh dari wa'il itu adalah akhlak? Bukan. Apakah khuluku itu adalah sebagian dari wa'il? Juga bukan. Ini sifatnya yang maknawi. Maka ada ikatan antara khuluk kepada wa'il, bukan seluruh, bukan juga sebagian seperti yang tadi. Pokoknya yang bukan badal kul min kul dan badalu ba'd bin ba'd, bukan keduanya, tapi ada ikatan, maka itu adalah badal istimal. Adapun badal ghalat ini apa? Ghalat ini salah. Dan Anda pastikan kita tidak akan mendapatinya di buku. Kenapa? Karena tidak mungkin. Kalau kita salah menulis, apa yang kita lakukan? Apa kita, ketika Anda bilang, Anda ingin bilang Ja'a Hamid, kemudian Anda menulis Zaid. Ja'a Zaid, oh salah. Anda bilang Hamidun. Ya enggak juga kan? Anda tinggal hapus saja Zaidnya gitu ya. Maka ini tidak kita temukan di kitab. Nahwu qara'tul qalama al-kitaba. Ini Anda ingin bilang qara'tul kitaba. Tapi Anda salah. Anda bilang keceplosan qara'tul qalama. Nah, kemudian ana berpikir, oh ternyata salah. Ana langsung bilang al-kitaba. Kemudian yaqa'ul atfu wa taukid wal badalu fil fi'li. Katanya terjadi juga ya ataf, taukid dan badal di dalam fi'il. Kama taqa'u fil ismi, sebagaimana terletak di dalam isim. Nahwu la tuhmil wa la tuqassir. Ini oleh wawu ya. Wala tuqassir fi durusika. Waja'a ini di taukid. Kalau ini dari al-ma'tuf. Wa man yajtahid yaqra. Nah, ini dari badal. Naam. Dari badal. Karena tidak mungkin ya na'at terjadi di fi'il, tidak ada. Wa man yajtahid yaqra durusahu yanjah. Seperti itu. Kemudian khulasatu i'rabil ismi. Ringkasan i'rab tentang isim. Al-ismu yurfa'u fi sab'ati mawadi'. Isim itu marfu dalam 7 tempat.
Wahya al-fa'il wa naibuhu wal mubtada wa khabaruhu wa ismu kana wa akhwatiha. Ustaz, semuanya ini kita sudah bahas, sudah Umahat ya. Sudah. Wa khabaru inna wa akhwatiha wa tabi'un lil marfu'. Maka kalau sudah pernah lewat, sudah pernah beres, kemudian sudah pernah melakukan latihan, nanti ketika Ana bawa membaca kitab, kemudian Umahat bingung bagaimana mempraktekannya, disitulah tahap selanjutnya. Kita mempraktekkan apa yang kita sudah pelajari. Maka Ana bimbing nanti ya, setelah ini Ana akan bimbing, gini loh tata cara membacanya, kemudian gini loh cara mentatbikan, mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari, ini kedudukannya sebagai ini, sebagai seperti apa yang telah kita pelajari dan sebagainya. Wa yujarru fi thalathati mawadi', dan dia majrur dalam 3 tempat. Wahia, yang yaitu al-ismu al-masbuq biharfi jarrin, isim yang didahului oleh huruf jar, wal ismu idza waqa'a mudhafan ilai, wa tabi'un lil majrur. At-tawabi itu banyak berarti ya, yang 4 tadi an-na'tu wal atfu wa taukid wal badal, untuk kata yang majrur juga. Ini 3. Wa yunsabu, dan dia mansub fi mawadi'a iddatin, dalam beberapa tempat. Wahia al-mafa'il al-khamsah, maf'ul yang 5. Ada maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul li ajli atau lahu, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq, wa khabaru kana wa akhwatiha, wa ismu inna wa akhwatiha, wal hal wa tamyiz wal mustathna fi aktsari ahwalihi, dalam mayoritas keadaannya munada dan at-tabi untuk kata yang mansub. Kita sudah jelaskan ini, sudah bahas. Nah, kita sudah bahas ini. Dan inilah safhah terakhir. Naam. Safhah terakhir. Al-qismu ar-rabi' i'rabul fi'li al-mudhari'i. I'rab fi'il mudhari'. Baik. Dan ini penting dan harus banyak latihan. Ini ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan ya lebih rinci. Al-mudhari'u yurfa'u wa yunsabu wa yujzamu. Fi'il mudhari' itu bisa dihukumi rafa, dihukumi nasab, dan dihukumi jazm. Fa yunsabu idza subiqa binasibin. Kita sudah bilang, ini al-mudhari' bisa dihukumi rafa, nasab, dan jazm. Kapan kita bilang dia itu dihukumi nasab? Idza sabaqahu nasibun. Ketika ada yang memansubkan. Kapan dia majzum? Idza sabaqahu jazimun. Ketika ada yang menjazmkan. Kalau rafa, idza lam yasbiqhu nasibun au jazimun. Ketika tidak didahului oleh nasib atau jazim. Wa yuzamu idza subiqa bi jazimin. Dan dia majzum ketika didahului oleh jazm. Wa yurfa'u, dan dia marfu idza lam yusbaq bi nasibin wala jazimin. Dan dia dihukumnya marfu jika tidak didahului oleh yang memansubkan dan yang menjazmkan. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang memansubkan fi'il mudhari? Maka ini dia. Ini ada beberapa hal yang ingin Anda luruskan. Nasbil fi'li al-mudhari, bab tentang kata yang memansubkan fi'il mudhari. Yunsabul mudhari' ba'da asyrati ahrufin. Fi'il mudhari itu mansub setelah 10 huruf, betul. Tetapi ini bukan kata-kata yang memansubkan, hakikatnya itu gimana ya Ana bilangnya? Kata-kata ini bukanlah amil yang memansubkan fi'il mudhari. Mu'alif tidak bilang gitu. Jadi sebagiannya itu ada yang betul dia adalah kata yang memansubkan fi'il mudhari, ada yang bukan. Ala kulli hal, kata atau fi'il mudhari yang terletak setelah huruf-huruf ini dihukumi mansub. Apa saja? An, lan, kai. Dan inilah kata yang memansubkan fi'il mudhari. 3 saja Ustaz, 3. Ada lebih? Tidak. Bagaimana ini Ustaz? Di sini ada idzan, lamut ta'lil, lamul juhud, hatta, au, allati bima'na ilaan, au yang bima'na ilaan, au bima'na illaan, dan fa sababiyah dan waw ma'iyah. Ini Ustaz, bagaimana Ustaz? Kita bahas. Misaluha yajibu an ajtahida walan uhmila kai astafida idzan anja. Ana akan bahas ini. Jadi sekarang Ummahat, kita akan bahas ini secara lebih rinci ya. Kemudian kita masuk pekan depan, bisa ke latihannya.
Kelatihannya ada, sudah disiapkan. Kemudian ke jazmi al-mudhari dan kita khatam. Taib. Taib. Ana coba mudahkan ya seperti ini. Supaya tergambar dulu oleh ummahat. Nawasibul mudhari'. Fi'il mudhari atau kata-kata yang memansubkan fi'il mudhari. Apa saja nawasibul mudhari itu? Yang pertama ada an, lan, dan kai. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Tidak ada yang lain, Ustaz? Tidak ada. Cuman 3, naam cuman 3 dalam Al-Quran. Ini yang ada. An, lan, dan kai. Ana akan jelaskan satu persatu. An itu apa? Harfu nasbin wa masdarin wastiqbalin. Ustaz, apa itu harfu nasbin? Memansubkan fi'il mudhari. Wa masdarin maksudnya apa? An dan fi'il setelahnya sama dengan bentuk masdar. Itu dia. Wastiqbalin untuk waktu yang akan datang. Itu dia maknaan. Contoh Ustaz, nah, misal uridu an usafira. Saya ingin safar. Maka usafira mansub karena didahului oleh an. Dia memansubkan. Wa masdarin. Jadi an dan usafir sama dengan bentuk masdar. Apa masdarnya? As-safar. Jadi takdirnya uridu as-safara. Wa istiqbal berarti untuk waktu yang akan datang. Bukan sekarang atau apa yang telah terjadi. Kemudian lan. Naam, lan. Lan ini harfu nasbin wa nafyin wastiqbalin. Harfu nasbin maksudnya memansubkan, nafyin itu menafikan fi'il, tidak terjadi maksudnya, tidak terjadi sama sekali fi'il tersebut. Wastiqbalin berarti waktunya untuk yang akan datang. Seperti apa? Misal ana lan usafira. Saya tidak akan safar, maka usafira mansub oleh an, afwan lan, menunjukkan dia memansubkan usafir, tandanya juga mansub, dan menafikan seperti usafir ini tidak terjadi sama sekali. Ana menafikan tidak terjadi. Wastiqbalin untuk kapan? Untuk waktu yang akan datang. Itu dia lan. Kemudian selanjutnya adalah kai. Kai ini harfu nasbin wa masdarin wastiqbalin. Ustaz, ini ternyata sama dengan an. Naam, sama dengan an. Jadi masdarnya itu kai dan fi'il setelahnya sama dengan bentuk masdar. Seperti itu Ustaz. Naam. Tetapi dia memiliki syarat. Dia memiliki syarat. Apa syaratnya? Harus didahului lam, li, yang menunjukkan sebab. Taib. Contoh. Tetapi Ana bilang lamnya ini bisa lafzon atau takdiron. Ustaz, apa maksudnya lafzon atau takdiron? Nah, kita lihat. Jadi
Kai itu dia memansubkan fi'il mudhari dan dia seperti an bahwa kai dan fi'il setelahnya sama dengan bentuk masdar. Cuman harus didahului oleh lam. Lam itu bisa lafzon. Contohnya apa? Misal jitu likai adrusa. Saya datang untuk belajar. Maka lam ini menunjukkan sebab. Sebab apa? Sebab saya datang. Apa sebab saya datang? Untuk belajar. Itu ya. Itu disebut dengan yang menunjukkan sebab. Kemudian lamnya ini lafzon. Lafzon ini apa? Ya diucapkan, dilafazkan, ini dia terlihat lamnya ada. Atau ketika kita mendapati bentuk seperti ini, misal jitu kai adrusa. Saya datang untuk belajar. Ustaz, di sini nggak ada lamnya. Oh, ada. Mana lamnya? Takdiran. Kita takdir, kita fahami mesti ada lam sebelumnya. Jadi takdirnya adalah na'am jitu likai adrusa juga, cuman lamnya takdiran. Itu maksud dari takdiran. Taib. Selanjutnya apa Ustaz? Selanjutnya ada idzan di sini ya. Ada idzan. Tapi ana bilang ini nggak ada dalam Al-Qur'an. Ya memang nggak ada ya. Memang nggak ada dalam Al-Qur'an. Maksudnya idzan yang memansuban fi'il mudhari nggak ada dalam Al-Qur'an. Tapi anak berikan contoh saja, tapi anak nggak bahas secara rinci ya. Contoh, misal ada seseorang yang berkata, Sa'ajtahidu fi durusi. Saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaran-pelajaran saya. Maka orang kudu akan berkata, idzan, jika demikian, tanjah, kamu akan berhasil. Itu dia contoh idzan. Beres, Anda ingin bilang idzan saja seperti itu. Karena tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian, Anda ingin memperinci an. Anda ingin memperinci an. Kenapa? Karena an ini sedikit luar biasa nih ummahat. Dia itu beramalnya itu bisa zahiratan. Zahiratan itu apa ya? Nampak seperti anak tadi bilang, misal uridu, seperti anak bilang uridu an usafir. Dia beramal dan dia nampak annya kita ucapkan dan ada. Tetapi ternyata an juga bisa beramal dan dia mudmaratan. Mudmaro itu apa? Seperti mustatir. Tidak terlihat, tidak diucapkan, tetapi berdasarkan pemahaman kita ada an dan mesti ada. Nah, mudmaroh itu seperti kita bilang tersembunyi. Taib. Tersembunyinya ini ummahat, tersembunyinya ini ada dua. Yang pertama, boleh tersembunyi. Jadi kadang-kadang kita menemukan, kadang-kadang dia tersembunyi, kadang-kadang dia muncul. Setelah huruf apa? Jadi ini mudmarohnya itu jawazan, boleh ya jawazan. Setelah huruf apa? Setelah lamu al-jar atau disebut lamu ta'lil. Jadi lam yang menunjukkan apa? Sebab. Ta'lil itu sebab. Jadi setelah lam ini kadang-kadang an-nya itu ada, kadang-kadang tidak. Contoh, misal, Anda bisa bilang seperti ini. Jitu, lam itu apa? Huruf jar. Li'adrusa. Jitu li'adrusa. Ingat, lam itu apa? Huruf jar ya. Huruf jar. Huruf jar itu masuk kemana? Tidak mungkin ke fi'il. Tidak mungkin. Maka lam, kita menemukan lam huruf jar, di sini langsung masuk ke fi'il. Oh, nggak bisa, nggak mungkin. Ternyata ada penghalang, yaitu an.
Mana annya? Mudmarah. Jadi bisa kita bilang ji'tu li ad rusa, bisa ana bilang li an ad rusa. Jadi an ini kadang-kadang tidak ada, kadang-kadang muncul. Kapan? Setelah huruf lam. Lam apa disebutnya? Lam ta'lil. Yang menunjukkan apa? Sebab. Kenapa saya datang? Untuk belajar. Seperti itu. Kemudian, boleh tersembunyi dan wajib tersembunyi. Wajib tersembunyi. Yang wajib tersembunyi ini ya disebut wujuban ya. Wajib tersembunyi maksudnya. Yang pertama setelah lamul juhud. Lamul juhudi. Lamul juhud itu adalah lam seperti li tadi ya. Seperti lam tadi cuman didahului oleh makana atau lam yakun. Dalam Al-Quran misal makanallahu wa makanallahu mm, wa makanallahu liyudi'a imanakum. Jadi di sini ada lam masuk ke fiil dan fiilnya mansub, maka kita bilang lamnya apa? Lamu al-juhud. Apa yang menegaskannya kembali? Karena didahului oleh makana. Maka kita bilang yudi'a ini mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Pertanyaannya mansubun oleh siapa? Mansubunnya itu bi an mudmarah. Oleh an mudmarah. Oh, Ustaz. Jadi maksud an mudmarah itu an yang tersembunyi setelah lam. Jadi takdirnya apa? Li an yudi'a. Cuman hukum tersembunyinya an ini apa? Wajib. Nggak boleh kita bilang dan nggak boleh kita tulis li an yudi'a. Meskipun dalam segi makna, dalam segi lafaz, dalam segi takdir dia itu mesti ada. Atau lam yakun, misal lam yakunillahu liyaghfira lahum. Kita temukan ada lam setelahnya fi'il mudhari yang mansub didahului oleh lam yakun. Maka ini disebut lamu al-juhud. Maka setelah lamul juhud itu harus ada an yang tersembunyi, wajib tersembunyi. Jadi kalau kita nampakkan yang mestinya dia juga tidak boleh nampak, takdirnya li'an yaghfira. Seperti itu. Umat terlalu banyak enggak? Nanti Ini diulang-ulang ya. Banyak Ustaz. Taib, gak apa-apa. Nah, kita lihat ya. Kita akan kerjakan bareng-bareng saja. Latihan-latihannya tidak terlalu banyak latihan yang Ana berikan. Naam, ala kulli hal. Sekarang kita akan sampai sini nggak apa-apa ya. Sampai sini dulu, ulang-ulangi dulu nggak apa-apa. Kemudian pekan depan kita akan bereskan ya. Pembahasan, seluruh pembahasan. Jadi besok pekan depan akan khotam, akan khotam. Kemudian kalau ada waktu yang tersisa kita akan membahas nawasib atau fi'il mudhari yang mansub dan yang majzum. Jadi akan ada kaidah yang baru. Setelah itu jadi intinya pekan depan kita akan menyelesaikan hukum fi'il mudhari yang mansub. Kemudian Ana akan menjelaskan secara ringkas tentang fi'il mudhari yang majzum juga. Kalau ada waktu kita akan mengerjakan nawasib dan atau fi'il mudhari yang mansub dan fi'il mudhari yang majzum. Nah, kurang lebih seperti itu saja. Nah,
Jadi umhat yang penting kita sudah mengenal beberapa istilah. Nanti ketika ikut dengan anak bagaimana cara mentatbikannya, anak mudah untuk mengkonekannya. Ya, nah, anak rasa cukup. Ada pertanyaan umhat? Bukan pertanyaan Ustadz Firman yang dulu, Anda Ustaz. butuhkan, hanya istirahat katanya melihat penjelasan ini. Naam, alhamdulillah. Ala kulli hal ummahat, kita sudah sabar ya dari awal pembahasan sampai akhir. Alhamdulillah kita sudah bisa sampai sampai detik ini. Bahkan insya Allah pekan depan kita akan khatamkan kitab tersebut. Dan harus kita ketahui sekecil apapun kitabnya, kemudian bagaimanapun bentuk penjelasan atau bagaimana bentuk pemahaman kita terhadap suatu buku, ala kulli hal seseorang tersebut sudah berbeda dari sebelumnya. Itu yang pasti. Jadi buku apapun, kemudian bagaimana pemahamannya pun tentu itu akan merubah diri seseorang tersebut. Bahkan kalau dia sendiri tidak mengerti dari awal sampai akhir, dia akan memahami, oh ternyata buku tersebut tidak cocok untuk anak. Ternyata buku tersebut tidak cocok untuk level sekian, level A, B, C, dan sebagainya. Ternyata buku tersebut, minimal bagaimana dia tahu kalau dia belum pernah mengikuti hal itu ya. Atau dia ummahat mengikuti kelas ternyata mendapatkan banyak faedah. Alhamdulillah ternyata kitab ini cocok dengan saya atau dengan ikhwan-ikhwan atau akhwat yang selevel, yang levelnya kurang lebih bisa A, B, C, dan sebagainya. Jadi dengan buku kita mengkhatamkan buku tersebut akan memberikan penjelasan tentang buku tersebut cocok atau tidaknya, bagaimana buku tersebut menyajikan disiplin ilmu tertentu dan sebagainya. Nah, ala kulli hal, alhamdulillah kita bisa sampai di penghujung kitab ini. Kita cukupkan. Syukran jazilan, naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum